Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada beberapa saham dari sektor finance, bank-bank besar. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, ke-9 NISP. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 6.782, menguat 0,19% atau 13,19 poin. Kalau dilihat transaksi sampai saat ini ada di 9,8 triliun. Oh, naiknya 0,15 ya, 6779. Berarti tutupannya turun sedikit 3 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG kalau dilihat memang area bottom 6770 itu memang harus dijaga, apalagi ISG itu setiap turun 1-2 minggu ke belakang selalu membentuk candle rejectionnya pun menurut saya cukup kuat ya. Coba naik goyor, tapi ada yang cover terus ya. Semoga aja nih momentumnya 6.800 6.780 ini mantulnya ya. Pokoknya hati-hati kalau sampai dia tutup di bawah 6.750 nya, indikasinya jelek. Apalagi kalau dilihat dari histori sebelumnya, 6.750 tuh merupakan dulunya itu resisten kuat, habis ditembus dan setelah dia turun uji ditahan terus, dan ini uji ketiga kalinya. Kalau bertahan sih aman. Berarti besok, lusa, dan kedepannya itu semestinya nggak turun dari 6.750. Kalau sampai tutup di bawah 6.750, apalagi 6.700, misalnya besok dia turun 1,5% lebih atau 3 hari ke depan, indikasinya jelek. Masih peluang ke 6.500. Tapi kalau ini aman aja, apalagi besok tembus 6.800-nya, tutup di atas itu, bisa jadi ini swing low ya, walaupun memang offset dan juga trendline downtrendnya sudah dipatahkan dua ya. Yang pertama atas 6.890, terus kemudian di 6.800. Nah ini besok harus rebound. Kenapa? Karena baru 2 hari dia di bawah kan. Kalau besok rebound dan kembali ke atas 6.800 itu bagus, lumayan lah ISG. Jadi semoga ini sinyal kuatnya jangan merah lagi lah. Kalau merah nih polanya sama seperti ini. Ini kan coba rebound 6850 gagal turun. Dan ini sandaran terakhirnya, koreksi terakhirnya itu harusnya di sini aja di 6750. Kalau turun lagi ya sangat berpeluang nutup gap di 6680 atau ya sekalian ke 6500, bahkan peluang besar ke sana untuk ISG karena ada indikasi double top juga ya, akan uji 6550. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.125, terkoreksi 0,27%. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI ini di trend line uptrendnya, dan itu juga view lebih panjang. Kalau dilihat dari Januari awal 2023 itu dia membentuk pola ascending triangle. Low-nya naik tapi resistennya selalu di situ-situ aja. Di 9.600 gagal tembus. Beda dengan descending triangle, low-nya terus turun. Jadi dengan kondisi seperti ini, BBNI kalau dilihat ada peluang technical rebound karena hari ini dia membentuk candle doji, dan ya memang sandaran terakhirnya harusnya dijaga 9.000. Dulu juga itu resisten kuat dan ada candle pembalikan arah setelah dia open gap down dividen, terus nutup langsung dan turun. Dan kondisi seperti ini harus dijaga. Kalau dia turun berarti nggak kuat, ada peluang turun lebih dalam. Target turunnya itu kalau melihat historinya ya 8.800, bahkan bisa ke 8.500 area ini untuk BBN. Tapi kalau lihat saya, kalau besok inflow masih ada peluang tuh. Hari ini lebih ke sektor T ya, beberapa ditarik naik. Bank-bank juga ada ditarik naik tadi, BBTN, Arto ya. Tapi BBNI yang nggak kuat hari ini naik ya. Jadi kondisi seperti ini masih bisa untuk swing juga. Kalau mau minat pakai stop loss juga bisa. Ya, paling stop lossnya sekitaran 2%, 2,5%. Targetnya 9.600. Seperti ini juga bisa kalau untuk swing pendek. Kalau nggak mau pakai stop loss, boleh nggak dia big bang, nggak masalah. Yang penting sabar, rugi waktu ya nggak apa-apa. Kan ada dividen. Nanti dia turun lebih dalam, kalau ada dana tinggal tambah. Seperti itu ya, bisa seperti ini risk rewardnya kalau tertarik. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.050
terkoreksi 1,46%. Kalau di transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, BMRI gagal ya, buang barang kelihatannya. Dan ya 5.000 bisa dibilang ya level psikologis, angka genap, dan bisa kasih toleransi 4.900 karena itu area konsolidasinya. Tapi dengan kondisi seperti ini apakah akan terjadi cup and handle? Kayaknya sih gagal. Kenapa? Karena dia sudah membentuk lower high lower low, terusnya ini langsung rebound tapi ternyata turun dulu. Ya udah, untuk BMRI kalaupun besok koreksi nggak masalah lah ya, tangkap aja pisau jatuh di 4884.900. Peluang besar sih konsolidasi. Untuk turun lebih dalam kemungkinan enggak ya. Kita lihat aja karena minggu ke depan itu kan minggu ketiga ya. Ya minggu ketiga kalau memang ada sell in May, minggu depan tuh mulai. Nah, kita lihat minggu depan ya. Kalau BMRI jebol 4.880 konfirmasi ada sell in May. Kemungkinan besar BBRI juga ada peluang jebol. Ya, jadi seperti itu. Tapi nggak masalah kalau untuk Big Bang. Simpen aja. Tapi ya rugi waktu itu aja. Sabar-sabar lah kalau nggak mau pakai stop loss. Seperti itu. BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.125. Ini hampir-hampir sama. Malah BMRI sekarang harganya lebih murah ya. Menguat 0,49%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI sepertinya ya mencoba kembali naik dengan kondisi seperti ini. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBRI dia mantul dari area level psikologis. Dulunya tuh all time high-nya di 5.000. Dan ya masih sama seperti yang saya bilang, ini kemungkinan sudah peak 5.275 akhirnya disentuh. Dan ya paling mentok konsolidasi lah. Untuk tren mungkin 1-2 bulan ke depan, kalau ISG nggak bisa tembus 7.000 sih, BBRI itu ada potensi turun. Kemana arahnya? Mungkin swing low-nya itu bisa ke arah ini 4.700an. Dari hari sekarang juga ya masih murah lah. Oh ini lebih sih kayaknya turunnya, minimal 10% biasanya turunnya. 4.400 4.600 ya untuk BBRI. Area bawah ini nih malah kesempatan dapat harga murah. Kapan lagi dikasih 4.500 kan? Kalau dikasih ini bisa jadi seperti ini pergerakannya. Trendline uptrend memang dijaga ya. Kalau memang menjaga harusnya nggak turun lebih dari 4.900 5.000 itu. Kalau dia fall break dan turun ke bawah, kemungkinan besar BBRI sampai mendekati nanti kembali bullish IHSG ya, di range yang cukup lebar ini sekitar 10-12%. Coba ada hitung dari swing low ke swing high 12% ya, segitulah ya. Ada peluang ke situ? Iya ada peluang. Kemungkinan besar ini false break dulu ya, turun baru konsol lagi, nanti jebolin lagi atas. Ini kelihatan pola-polanya itu hampir-hampir mirip. Ini dia konsol di atas, habis itu dia konsol lagi di bawah. Ini area konsolidasinya kan, tapi memang sempat offset turun dan naik lagi. Ini juga ya dulu. Nah ini kelihatannya historinya terulang di sini. Ya di area inilah pakai aja. Jadi maksimal. Kalaupun memang ISG ada potensi downtrend dulu nanti, BBRI itu paling mentok 4.400 harusnya dengan kondisi seperti ini. Dan kalau ditarik dari bawah seperti ini juga ya. Ya sekitaran itulah ya, 4.400 4.600 itu untuk BBRI. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on, bisa aja nggak sesuai dengan plan yang saya buat analisanya, dan tergantung masing-masing lah untuk BBRI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.925, terkoreksi 0,83%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBCA masih sama, ternyata dia nggak mampu juga menembus 9.200 dan konsol. Kelihatannya kalau kondisi seperti ini, kalau dilihat volumenya aman sih harusnya ya. Kemungkinan besar konsol dulu, konsol di atas ya untuk BBCA. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Kalau ini benar dia membentuk swing low, mestinya minggu ini 3 hari ke depan gak turun lagi dari 8.900 area ini ya, nggak turun, malah dia bisa tektok hari ini jebol jebret naik. Tapi karena kita harus tetap hati-hati dan waspada, karena kebiasaannya di bulan Mei ini IHSG koreksi, karena ya memang sentimen sell in May go away itu kan adanya di Amerika. Tapi di Indonesia itu juga berdampak ya. 4 tahun ke belakang IHSG tuh di bulan Mei hijaunya cuma di 2020 ya. Itu pun naiknya cuma 0,79%, lebihnya merah terus. Tapi
selama 4 tahun ke belakang itu paling dalam tuh 2019 3,89%, dan kondisi sekarang ISG itu turunnya sekitar berapa nih udah? Coba hitung ya. Bulanannya udah turun 1,96%, mungkin gak jebol 6.600. Ya kecil ya kemungkinan, kalau 2% lagi dia turun ke berapa nih ya. Anggap aja pecah rekor 4 tahun ke belakang, dia akhirnya turun lebih dari 3,8%. Berarti 2% lagi ya turunannya, ya sekitar 2,5. Ya di 66.200, 6.600 lah. Kayaknya sih aman aja ya. Harusnya mungkin nggak ada sell in May. Kita lihat aja ya, karena udah turunnya cukup dalam nih. Sampai pertengahan ini kan 1,5%. Tapi kan skenario nya bisa beda dengan Bandar. Ya biasa aja Bandar turunin dulu minggu depan 1-2,5%, baru akhir Mei ditarik naik biar ideal. Berarti tutupannya itu misalnya koreksinya cuma 2% atau 3% atau 1,5% ya. Tapi bisa jadi ya minggu depan tuh hati-hati lah, lihat. Kalau jebol kita siap-siap di bawah aja ya. Kalau tiba-tiba turun dalam ya tangkapi saja tuh, kalau nggak ada sentimen yang aneh-aneh di market seperti itu ya. Untuk BBCA juga aman ya, harusnya nih swing low. Peluang besar sih teknik rebound. Harus rebound kalau mau bagus. Minggu ini harus tutup di atas minimal 9.000 untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di 1.295, menguat 6,58%. Langsung saja ke teknikalnya. BBTN luar biasa, dia naik dan ada double bottom indikasinya ya. Saya lama nggak perhatikan BBTN ini, lebih ke sektor T, Goto ya, yang terafiliasi dengan Goto, MPPA. Kondisi seperti ini indikasinya bagus, apalagi volume besar. Ini sepertinya laporan keuangannya bagus, makanya ditarik naik. Ya oke nih, harusnya ini valid breakout. Kecil kemungkinan kalau turun lagi, harusnya loh ya. Tapi namanya market tuh apapun bisa terjadi, mau-maunya dia lah. Ibaratnya ya tergantung bandarnya. Skenario seperti apa. Tapi mestinya nih dijaga karena dia berani memakan atau breakout dengan volume yang sangat signifikan, 3 kali 4 kali lipat volume biasanya. Ini valid, targetnya 1.300, sedikit lagi tembus double bottom, dan 1.400. Ada potensi upside sekitar 5% lagi sampai 6%. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di 2.760 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. BDMN sepertinya ditahan dan volume meningkat. Ada peluang rebound. Untuk konfirmasinya ya memang tembus 2.820 itu siap-siap menutup gap terdekatnya dulu. Gap dividen di 2890. Dari harga sekarang berarti masih bisa naik 130 poin minimalnya. Jadi ada potensi upside sekitar 5%. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Pokoknya nekat aja kalau untuk BDMN ini. Nekat beli, stop loss jebol 2.700 itu. Tinggalin aja dulu ya, karena ini dia kan udah mulai konsolidasinya nih harus bagus, nggak boleh lagi membentuk low baru. Tutup di bawah 1.700 tuh udah indikasinya jelek lah untuk BDMN minggu ini. Seperti itu BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2.310, menguat 3,12%. Langsung saja ke teknikalnya. Arto juga bagus, sudah di atas 2.200. Ada peluang membentuk pola inverted shoulder dengan target neckline di 2.500 ya. Dengan kondisi seperti ini harusnya Arto 3 hari ke depan gak boleh sampai jebol lagi support 2.200. Jebol itu indikasinya jelek, bisa jadi pola dead cat bone, dan untuk naik lagi dia agak susah. Jadi maksimal kalau misalnya 3 hari ke depan ada koreksi atau konsolidasi, mestinya 2.200 itu terendahnya koreksinya. Berarti ya maksimal dia koreksi itu 4% aja lah, gak boleh lebih. Harusnya seperti itu. Untuk Arto masih peluang naik. Kalau dilihat juga volume mulai meningkat, ada peluang melanjutkan kenaikan. Cuman harga sekarang kurang ideal kalau baru mau masuk. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2.130, menguat 3,39%. Langsung saja ke teknikalnya. BTPS juga bagus setelah bagi dividen dan hampir menutup lagi gap dividennya. Dividennya itu senilai 92, berarti 4%. Sekitaran itu nggak nyampe ya, sekitaran 3-4%. Dan sekarang sudah dapat capital gain. Memang tahun ini tuh tahunnya sektor finance ya, NISP. Bahkan habis dividen trap dia naik, bahkan naik lebih tinggi dari bagi dividen sebelum, dari harga kumdet ex-det dividennya. BTPS juga ada peluang. BBNI sudah nutup dividennya walaupun nggak besar. BBCA, BBRI, BMRI juga. Ya ini tahunnya Big Bang.
ya. Jadi BTPS peluang besar 3 hari ke depan tetap arahnya 2200 menutup gap dividennya. Ada peluang ke sana. Cuman kalau baru beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk reward. Kalau ditarik tren dari atas, dia kembali ke atas downtrend channelnya, harusnya bagus. Dengan kondisi seperti ini harusnya nggak turun dari 2070. Kalau mau oke ya, BTPS seminggu 3 hari ke depan nggak turun dari 2070. Seperti itu BTPS. Langsung saja ke saham terakhir, ada NISP yang ditutup di 950 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, NISP ini yang cukup luar biasa ya. Kinerja bagus, fundamental makin oke. Akhirnya tahun kedua setelah beberapa tahun nggak bagi dividen, dan dia open gap down dividen ex debt, tapi habis itu langsung nutup. Dan kalau Bapak Ibu yang beli aja saat bagi dividen sekarang itu potential profit sudah 12%, tambah dividennya berapa nih? Dividennya 57,5%, jadi oke ya. Jadi seperti itu untuk NISP, harusnya masih oke. Cuman kalau baru beli harga sekarang ya, masa beli saat udah merah, udah berapa candle naik hijau. Kemarin lah belinya itu saat dia lagi di support 800, dulunya itu resisten kuat, dijaga, kelihatan kan. Udah nekat aja, cut loss saja misalnya 3% sampai 5%. Kalau jebol support udah tinggalin dulu. Seperti itu, memang harus nekat. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.